Pada masa ini, kelompok masyarakat yang bermukiman pada suatu wilayah berdasarkan ikatan kekerabatan atau keturunan. Sebuah pertemuan kelompok masyarakat yang sedang berlangsung di bawah pohon besar. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini lagi untuk merayakan dan mempererat ikatan keluarga kita yang kuat. Ini adalah saat yang tepat untuk merayakan warisan leluhur kita. Ya Tuanku, kami sangat bangga dengan akar kami dan kisah-kisah leluhur yang luar biasa. Iya, itu benar. Tetapi kita juga harus memikirkan masa depan. Bagaimana kita akan menjaga tradisi ini agar tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Kami harus mengajarkan nilai-nilai dan tradisi kita kepada anak-anak kita. Mereka adalah harapan kita untuk mempertahankan warisan ini. Pertemuan mereka berlangsung karena mereka bersatu untuk melindungi dan merayakan warisan keluarga mereka, memastikan bahwa ikatan kekerabatan dan keturunan mereka akan terus hidup dalam generasi yang akan datang. Sifat dan bentuk desa mulai mengalami transisi dan berubah menjadi wilayah teritorial atau memiliki wilayah hukum. Desa menjadi perpanjang tangan pemerintah. Kepala desa sebagai wakil kepentingan pengasuhan. Undang-undang dan aturan berbeda antara Pulau Jawa dan lainnya. Warga-warga desa, kita masih memiliki peran penting dalam mengelola desa kita. Meskipun ada perubahan, kita harus bekerja sama untuk memastikan kepentingan kita diwakili dengan baik. Pak Yodar, apa sebenarnya yang terjadi dengan desa kita? Kenapa semuanya berubah begitu cepat? Marlene, ini adalah bagian dari perkembangan zaman. Desa kita tidak lagi hanya menjadi tempat tinggal, tapi sekarang juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Betul Marlene, kepala desa sekarang berperan sebagai wakil kepentingan pengusaha. Ini merupakan bentuk dari perubahan besar dalam wilayah hukum kita. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kita masih memiliki kendali atas desa kita sendiri? Warga-warga desa, kita masih memiliki peran penting dalam mengelola desa kita. Meskipun ada perubahan, kita harus bekerja sama untuk memastikan kepentingan kita diwakili dengan baik. Benar Pak, mari kita ingat perbedaan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya mungkin menghadirkan tantangan, tetapi kita dapat menghadapinya dengan bijaksana. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, kepala desa memiliki beberapa persyaratan untuk menjabat, termasuk pendidikan dan kesehatan yang memadai. Mereka diharapkan melihat pengetahuan administratif dan menjadi perantara antara kepentingan rakyat setempat
dengan pemerintahan kolonial Belanda. Perang ganda kepala desa mengharuskan mereka untuk mewakili kepentingan rakyat serta menjalankan kebijakan pemerintahan kolonial. Warga desa yang terhormat, saya ingin mengingatkan bahwa masa pemerintahan Belanda sangat ketat. Untuk menjadi kepala desa, kita harus memenuhi beberapa persyaratan dari pemerintahan kolonial. Apa saja persyaratannya, Pak Gupri? Pertama, pendidikan yang memadai. Pemerintah Belanda mengharapkan kepala desa memiliki pengetahuan yang baik. Jadi, kita perlu meningkatkan pendidikan di desa ini. Pak Gupri, bagaimana dengan peran ganda kepala desa yang Anda sebutkan? Ganda adalah tugas kita untuk mewakili kepentingan rakyat kita, tapi juga menjalankan kebijakan pemerintahan Belanda. Itu tidak selalu mudah, Ibu Manda, tetapi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keseimbangan itu. Putri, kamu lihat, semua orang di desa ini mendukung Partai Hitam. Mereka memberikan bantuan ke desa kita, tapi apakah ini benar-benar untuk kepentingan desa? Aku juga khawatir. Adam, aku merasa desa kita mulai kehilangan keputusan sendiri. Baik, terima kasih atas bantuannya. Kami akan sepenuhnya selalu mendukung Partai Hitam. Tetapi Pak Opang, kita harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk desa ini, bukan hanya untuk partai kita. Lihatlah Putri, ini bukan lagi tentang kepentingan desa, tapi tentang kepentingan partai politik. Ya, Adam, kita harus berbicara dengan warga lainnya dan bersatu untuk mempertahankan lembaga dan kemandirian desa kita. Indah, kau lihat, akhir-akhir ini nilai-nilai lokal kita mulai dihargai oleh pemerintah. Ya, dan itu semua berkat Ibu Santi dan Bak Ani yang bekerja keras untuk memperjuangkan kepentingan desa. Kami ingin memperkuatkan otonomi desa kami dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Itu adalah langkah yang bagus untuk memastikan good governance di tingkat lokal. Kami akan mendukungnya. Mari kita bersatu untuk membangun desa kita. Otonomi desa dan keterlibatan masyarakat akan membuat kita lebih kuat. Kita bisa menjaga nilai-nilai lokal kita sambil berpartisipasi dalam pembangunan desa yang lebih baik. Semangat!